selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mahalnya harga pakan ternak menyebabkan harga telur ayam di Padang melambung. Berkedok dukun gandakan emas, pria asal Kabupaten 50 Kota tipu seorang nenek. Lebih dari setengah abad, warga kampung Tampunik, pesisir selatan, sukses menggelar turnamen sepak bola. Mahalnya harga pakan ditenggarai sebagai penyebab naiknya harga telur ayam di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Semula, harga pakan hanya Rp310.000 per 50 kg. Kini dijual Rp390.000, naik hampir 30%. Menurut peternak, kenaikan harga pakan tersebut memaksa mereka untuk menaikkan harga telur agar tidak rugi. Usai Lebaran, peternak mengaku keuntungan mereka menurun dibanding sebelumnya, sebab pengeluaran untuk membeli pakan tak seimbang lagi dengan keuntungan penjualan telur. Saat ini, peternak menjual telurnya Rp55.000 per papan, sedangkan di pasar harga mencapai Rp60.000 per papan. Jika tak ada antisipasi dari pemerintah, pedagang memperkirakan kenaikan akan terus berlanjut. Ya, saya rasa itu penyebabnya dari faktor pakan ini. Kayaknya bahan baku yang naik gitu. Ya, contohnya seperti jagung sekarang ini sampai harga 6.000 per kilo. Sebelumnya Pak? Nah, sebelumnya dari harga 47 atau 52 kayak gitu kan. Nah, dan itu pun beda juga, harga sampai 3.500 bahkan lebih per kilonya. Sebelumnya? Nah, sebelum dari harga 3.000-an kayak gitu. Saat ini permintaan telur di kandang F. Rianto masih stabil. Dalam satu hari, rata-rata ia menjual 65 ikat telur atau 1.800 butir. Robiham melaporkan dari Padang. Belasan ribu lebih bibit bakau Senin sore ditanam di kawasan Pasir Jamba, Kecamatan Kototanga, pinggiran Kota Padang. Kegiatan yang juga digelar serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mencegah abrasi serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di pesisir selatan. Kegiatan ini diikuti tentara, polisi, Forkopimda serta tokoh adat setempat. Jumlahnya mencapai 15.000 batang yang tersebar di 13 lokasi. Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah, pelestarian dan peremajaan hutan bakau di kawasan pesisir dan pulau-pulau, serta mencegah terjadinya abrasi dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Karena keberadaan tanaman bakau sangat dibutuhkan manusia, masyarakat diminta untuk menjaganya usai ditanam. Ya, kita libatkan masyarakat setempat, kemudian ada juga dari unsur-unsur kita, baik dari Babinsa, Babin Potmar maupun dari Babin Potdirga. Selain dari tsunami, yang paling penting tadi juga disampaikan oleh lingkungan hidup untuk menjaga habitat, apakah itu hewan dari laut sendiri maupun dari darat, seperti monyet, burung, kemudian kepiting, biawak, itu biasanya, dan mangrove ini biasanya digunakan untuk tempat berkembangnya hanya burung, khususnya burung-burung bangau. Di sisi lain juga melindungi terjadi gempa, jadi tsunami, jadi ombak besar atau angin kencang bisa dilindungi oleh mangrove ini. Dan itu ini adalah keputusan cerdas, dan Sumatera Barat, pantai kita sangat panjang ini perlu ditanam mangrove. Bahwa marilah ke masyarakat setelah ditanam tolong dijaga. Penanaman bakau ini merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Pantai Angke, Jakarta Utara.
Dengan total bibit bakau yang ditanam lebih dari 1 juta. Robiham melaporkan dari Padang. ...136 pelajar dari SMA Negeri 1 Gunung Talang, Kabupaten Solo, Minggu pagi mengadakan pelatihan baris berbaris di lapangan parkir gelanggang olahraga Stadion Tuanku Tabiang, Batu Tupang, Kota Baru di Kecamatan Kubung. Latihan ini merupakan tahap seleksi bagi mereka untuk menjadi anggota polisi siswa. Setelah seleksi awal ini, mereka akan mengikuti proses pendidikan lebih lanjut, seperti pelatihan baris berbaris lanjutan, pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan narkotika, serta pengetahuan tentang sistem pengamanan. Mereka juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai unsur terkait, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, serta Dinas Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Talang untuk membentuk karakter siswa yang disiplin dan paham dengan aturan, serta mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan di lingkungan sekolah mereka. Polisi siswa adalah eskul yang dilatih oleh polisi untuk keamanan sekolah, baik keamanan dalam lingkungan sekolah maupun di luar, seperti di depan sekolah untuk mengatur lalu lintas dan juga untuk menjaga keamanan selama jam pembelajaran. Dan polisi juga diikutkan dalam kegiatan razia-razia di kelas masing-masing kalau ada siswa yang membawa rokok atau yang tidak dibolehkan oleh sekolah. Ekstrakurikuler polisi siswa ini baru ada di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Rencananya, program tersebut akan dikembangkan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Solo. Tujuan untuk melakukan pelatihan polisi ini adalah untuk kita menjadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pesertanya sekarang untuk siswa SMA Negeri 1 Gunung Talang saja dulu. Insya Allah kita akan membentuk Polisi 1 Kabupaten Solo. Kegiatan pelatihan polisi siswa di SMA Negeri 1 Gunung Talang telah memasuki angkatan ke-9 atau sudah berjalan selama 9 tahun, dengan jumlah anggota mencapai 500 orang. Polisi siswa yang sudah lulus diberikan sertifikat yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Lebih dari 1.000 warga Solo Selatan tumpah ruah mengikuti acara Tea Walk atau berjalan kaki di areal perkebunan teh. Para peserta berolahraga dan berekreasi sambil menikmati sejuknya udara pegunungan. Hijaunya hamparan kebun teh ditambah latar belakang Gunung Kerinci yang terpampang jelas membuat mata menjadi segar. Kegiatan ini digelar pemerintah Kabupaten Solo Selatan bersama perusahaan perkebunan teh Mitra Kerinci yang dikemas dalam festival teh dan kopi yang berlangsung selama 2 hari. Selain diajak berkeliling di areal kebun teh, warga juga diperkenalkan dengan satwa-satwa yang ada di kawasan itu. Bila terasa penat, ada beberapa tempat beristirahat sambil menikmati seduhan teh asli daerah tersebut. Peserta juga bisa membeli teh yang dipamerkan di tempat itu dengan harga terjangkau. Kegiatan yang baru pertama ini cukup membuat para peserta senang, karena selama ini kebun teh seluas 2.000 hektar ini hanya bisa mereka lihat dari kejauhan. Matahari pagi yang langsung kita bisa nikmati, kemudian udaranya segar. Kemudian kita bisa melihat bahwa konsep ekonomi kerakyatan di mana teh ini dikembangkan, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sudah lama loh kami tidak jalan-jalan selama ini. Belum pernah lihat. Kebun teh Liki ini baru kali ini kami menjalani ke dalamnya. Gimana setelah menjalaninya gimana? Enak, nyaman, ganti refreshing kami. Pemkab Solo Selatan membaca ini sebagai satu peluang untuk pengembangan pariwisata dan juga untuk mengajak masyarakat berolahraga dengan biaya murah. Ini yang lebih indah kita bandingkan dengan yang lain, berongkos murah dan juga mengeluarkan keringat terapi ini. Banyak olahraga-olahraga yang kita coba
ini termasuk olahraga yang lebih murah dan lebih merakyat, dan semua kalangan bisa mencoba gitu. Kalau ingin terapi jalan, datanglah ke Mitra Kerinci. Selain Tea Walk, ada juga pameran teh dan kopi yang menyuguhkan produk lokal dengan kualitas ekspor. Pengunjung juga bisa menyaksikan kepiawaian para peserta lomba meracik teh dan kopi, serta bisa menikmati suguhannya. Arset Kusnadi melaporkan dari Solo Selatan.